Perkenalkan, nama saya Larissa Putri dari STM Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart administrasi dan ilmu. Tapi untuk sebelum itu kita harus mengetahui apa sih flowchart itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan flowchart terlebih dahulu. Oke, langsung saja ya. Tahapan pembuatan program: mendefinisikan masalah dan menganalisisnya, mencakup tujuan pembuatan program, parameter yang digunakan, fasilitas yang disediakan, algoritma yang diterapkan, dan bahasa pemrograman yang digunakan. Merealisasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Start, desain program, menulis program, tes kebenaran program, dokumen, dan arsip. Selanjutnya, algoritma. Algoritma itu adalah inti dari ilmu komputer. Algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah blueprint dari program. Sebaiknya disusun sebelum membuat program. Kriteria dari suatu algoritma: yang pertama ada input dan output, yang kedua efektivitas dan efisien, yang ketiga terstruktur. Contoh dari algoritma: yang pertama, dalam mengirim surat kepada teman. Kalian pasti pernah kan mengirim surat kepada teman atau mungkin sahabat? Oke, kita buat algoritmanya. Yang pertama, tulis surat pada secari kertas surat. Yang kedua, ambil sampul surat. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam sampul. Yang keempat, tutup sampul surat menggunakan perekat. Setelah itu, kita ingat alamat teman. Kemudian tuliskan alamat pada sampul surat. Jadi jangan sampai salah ya. Nanti takutnya salah alamat, nggak sampai sama pemilik. Oke. Kemudian jika tidak ingat, lihat buku alamat, kemudian tulis alamat pada sampul surat. Oke, jangan sampai lupa alamatnya. Yang ketujuh, tempel perangko pada surat. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Oke, itu jika kita lewat pos, bisa lewat JNE atau JNE, tapi di sini saya tuliskan dengan pengiriman melalui pos. Selanjutnya, saya beri contoh algoritma yang kedua: mencari akar bulat positif dari bilangan bulat integer atau positif A. Nah, ini dalam matematika ya. Oke, yang pertama kita masukkan bilangan bulat positif A. Yang kedua, berikan harga awal X sama dengan 1. Kemudian hitung Y sebesar X dikali X. Kemudian jika Y sama dengan A, maka cetak X sebagai akar dari A. Selesai. Tambah nilai X dengan 1, pergi ke langkah. Contoh algoritma yang ketiga: menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Caranya adalah, yang pertama kita masukkan sebuah bilangan sembarangan. Yang kedua, bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. Yang ketiga, hitung sisa hasil bagi pada langkah kedua. Yang terakhir, bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil bagi sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Oke. Flowchart kita pada intinya yaitu flowchart. Materi dari inti ini adalah flowchart. Oke, flowchart itu bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah penyelesaian suatu dari masalah. Yang kedua, merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Yang ketiga, ada 2 macam flowchart. Yang pertama, sistem flowchart, urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Yang kedua, program flowchart. Program flowchart adalah urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh program dari flowchart. Ada start, itu dengan bentuk apa ya ini? Lonjong kali ya. Kemudian ada print judul, data, akhir file. Ada kode, print, nama, alamat, perempuan, dan zip.
Oke, mungkin kalian belum jelas apa sih maksud dari kotak-kotak tersebut, maka kemudian saya akan menjelaskannya di bagian belakang. Oke, lanjut. Simbol-simbol flowchart. Flowchart direction symbol atau simbol penghubung alur. Processing simbol, simbol proses. Input-output simbol, yaitu simbol input-output. Ini istilah dalam flowchart. Oke. Nah, untuk memahami dari kotak-kotak tersebut, maka saya akan menjelaskan apa sih makna dari simbol yang tadi. Oke, yang pertama adalah simbol ini. Ya, kalian bisa lihat di bagian layarnya. Simbol ini namanya terminator. Nah, fungsinya itu permulaan atau akhir program. Jadi untuk memulai program atau mengakhirinya kita menggunakan simbol yang paling atas. Oke, simbol yang kedua yaitu panah. Nah, nama dari panah ini adalah garis alur atau flow line. Nah, fungsi dari flow line ini adalah arah aliran program. Jadi, dia akan menunjukkan aliran dari program atau menunjukkan arah aliran program. Oke, simbol yang ketiga itu namanya preparation. Nah, fungsi dari preparation ini adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Nah, untuk simbol yang keempat namanya proses. Nah, itu namanya persegi panjang kalau kita namai. Atau biasanya orang menyebutnya persegi panjang gitu ya. Nah, fungsi dari persegi panjang ini atau fungsi dari proses ini adalah proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian simbol yang terakhir itu adalah untuk input atau output data. Nah, fungsi dari input atau output data ini adalah proses input atau output data sesuai dengan namanya, parameter dan informasi. Oke? Lanjut. Nah, di sini ada simbol-simbol flowchart count. Yang pertama ada namanya brief, define, proses atau subprogram. Fungsi dari ini adalah permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Nah, simbol yang kedua namanya division atau berfungsi untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian yang lingkaran itu namanya on-pack connector ya. Fungsinya adalah menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada suatu halaman. Kemudian simbol yang terakhir namanya off-pack connector. Fungsinya penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Oke, pembuatan flowchart. Yang pertama, tidak ada kaidah yang baku. Flowchart adalah gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program lainnya. Secara garis besar ada 3 bagian utama. Yang pertama input, yang kedua proses, yang terakhir adalah output. Pembuatan flowchart count. Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berkelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Yang kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Yang ketiga, sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan M. Nah, ini inti dari kita flowchart dari umroh. Karena di sini saya mengambil bagian dari umroh. Oke, di bagian customer kita awali dengan start. Oke, jadi nanti customer itu memilih jadwal umroh. Kemudian mendaftar. Jika jadi daftar, maka kita harus mengisi form pendaftaran. Jika tidak jadi daftar, maka transaksinya berakhir. Setelah isi form pendaftaran, kemudian kita isi paket umroh. Jadi dari jamaah atau customer itu memilih untuk paket umroh yang mana, karena ada berbagai macam paket umroh, seperti ada 15 hari, ada 12 hari, ada 9 hari, atau 10 hari. Nah, kemudian setelah melakukan isi paket umroh, kita ke bagian agen.
mengecek data calon jamaah. Sebelum diterima, data jamaah itu harus dicek terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena apabila ada kesalahan, itu akan ada masalah dalam pembuatan proses paspornya. Jadi dalam KTP, KK, dan juga ijazah atau akte itu harus sama, baik dalam tanggal lahir maupun namanya. Kemudian upload data calon jamaah. Setelah valid, maka menghubungi calon jamaah untuk melakukan pembayaran. Biasanya untuk pembayaran kita bayarkan DP terlebih dahulu. Oke, kita bisa lihat alurnya dalam flowchart di dalam ini ya, yang sudah saya rekam. Pokoknya setelah semua data itu valid, kemudian kita menghubungi jamaah bahwa bisa, kemudian kita melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kita mengecek pembayaran, apakah pembayarannya itu sudah masuk atau belum. Setelah sudah mengecek pembayarannya, kita menghubungi jamaah bahwa jamaah sudah melakukan pembayaran, sudah melakukan pendaftaran, tinggal kita masukkan datanya ke komputer. Oke, setelah itu kemudian transaksi sudah berakhir. Oke, kita akhiri sampai sini ya. Itu berikut adalah flowchart dari administrasi beberapa. Lebih jelasnya silahkan cari materinya yang bisa mengerti atau bisa mengambil wawasan dari kanan sana. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya.